Bismillahirrahmanirrahim. Soal hisab. Ini kan sebenarnya perkaranya diantaranya adalah perbedaan persepsi dari hadis, perbedaan istimbat dari hadis, perbedaan kemudian memahami dan melaksanakan hadis. Ya, misalnya soal berbuka liru'yati dan puasa liru'yati dan berbuka liru'yati dengan melihat bulan gitu. Dan ada beberapa hal yang lain. Tapi kalau secara prinsip hitungannya, ini mah diikutin sama hampir semua orang tanpa ragu. Hitungan hisab, cara ngitung hisab. Nah, buyut saya dengan izin Allah menulis kitab Sulamun Nairain. Sulamun Nairain. Ini kitab isinya tentang panduan cara ngitung. Ya, mulai dari jadwal sholat, kemudian awal dan akhir bulan, akhir dan awal bulan, gerhana matahari, gerhana bulan, dan prediksi-prediksi soal alam semesta. Luar biasa ini. Kayak kita mah juga BMKG juga gitu. Masya Allah gitu. Nah, hitungan gerhana matahari dan bulan saja ini sangat presisi. Sangat presisi dari tahun ke tahun. Saya pernah pada suatu masa diundang ke salah satu TV swasta untuk bicara tentang salah satu gerhana yang saat itu terjadi. Terus saya merhatiin kalender Guru Mansur. Guru Mansur ini udah meninggal tahun 1962 apa 67 gitu ya. Itu udah lama ngitungnya sejak beliau hidup. Dan saya buyut nih. Jadi saya anak ibu saya anaknya ibunya lagi, nah neneknya saya atau ibunya ibu tuh anaknya Guru Mansur. Jauh kan? Tapi itu hitungannya presisi loh. Jam menit terhitung. Iya Allah. Nah, bagaimana itu? Nggak dipercaya gitu kan? Dan kalau tidak ada orang hisab, tidak ada ahli hitung, ya, maka kita nggak bisa ngukur sholat juga. Masa sholat mesti diantaranya mesti bawa-bawa benang, bawa-bawa tongkat, ukur matahari. Ya, Guru Mansur pernah punya kalimat yang legend ya. Tentu jangan dilihat ini sebagai sebuah kesombongan, tapi sebagai sebuah kepercayaan diri akan ilmu yang dipegangnya sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata beliau? Kalau gua salah ngitung, ini mesti kiamat. Karena bulan, matahari, bumi udah nggak konsisten katanya, gitu. Ya, nah itu perbedaan pertama soal tinjauan terhadap hadis, istimbat atau pengambilan hukum terhadap hadis tentang berpuasa dan berbuka dengan melihat bulan, menunggu lihat bulan. Kemudian ada juga perbedaan nanti dari penetapan soal derajat, posisi matahari, bumi, bulan gitu. Ya. Jadi terbenamnya matahari ini ada qoblal ghurub gitu ya. Ada kelihatan bulan ini ada qoblal ghurub, ada ba'dal ghurub. Kelihatan bulan ya. Bukan terbenam matahari, kelihatan bulan qoblal ghurub, sebelum kemudian ghurub maghrib ya. Sebelum terbenamnya matahari, atau ba'dal ghurub atau setelah terbenam matahari. Nah, di sini kemudian terjadi perbedaan. Berapa derajat sih gitu. Kalau sebelum terbenam matahari berapa derajat, setelah terbenam matahari berapa derajat, posisi bulan, konjungsinya kira-kira terjadinya seperti apa. Nah, di sini juga ada ketidaksepakatan. Misalkan kalau Guru Mansur sih cerita memang dia ahli hisab ya, dia mah ilmu pasti-pasti aja, namanya hisab kan ilmu pasti cetar-cetar gitu. Jadi nggak ada gini-ginian. Nah, demikian soal kemudian dari dulu bahwa perbedaan itu ada, ini sudah menjadi kearifan. Ketika saya kecil itu saya nggak ngalamin Guru Mansur ya, tapi saya ngalamin Kiai Haji Ahmadi Muhammad, Kiai Haji Sanusi Hasan, Kiai Haji Akib Mahbub, Kiai Haji Royani. Mereka semua Kiai di Jembatan 5 dan di lingkungan Guru Mansur tahu perbedaan itu ada. Dan kami di Al Mansuriyah sampai tahun
90-an ya, 90 ke bawah ya, itu masih diumumin oleh pemerintah. Saya ingat banget tuh, kalau mau masuk bulan puasa atau Syawal atau kemudian Idul Adha, itu di TVRI diumumin sama Menteri Agama, menurut kalender ini, kalender itu, kalender ini, kalender itu, di antara disebut kalender Muhammadiyah, kalender Nahdlatul Ulama, kalender Persis, kalender Matlon Anwar, kalender siapa lagi tuh ya, dan terus Al-Mansuri. Oh, saya bangga banget tuh disebut di TV nasional cuma satu-satunya kan TVRI. Nah, kalau berbeda, Cang Nani, Cang Akib, Cang Muhammad, Ayah Uci itu selalu ngomong begini, jangan takbiran pakai speaker luar ya, gitu. Jangan keliling obor ya, gitu. Jangan pawai ya, gitu. Terus udah diam-diam aja, umumin di musola aja, gitu. Terus juga sampein yang mau, gitu, bukan harus, yang mau, gitu. Yang mau ya ayo, kami duluan nih, gitu. Yang nggak mau nggak apa-apa, dan dijelaskan hukum-hukumnya, kemudian dijelaskan tidak berdosa puasa bila mengikuti misalkan yang lebaran belakangan. Tapi tidak berdosa juga tidak berpuasa dan langsung berhari raya buat mereka yang ikut duluan, gitu. Biasa aja tuh. Dan ketika kemudian kami yang belakangan, kami juga punya kearifan yang luar biasa dengan izin Allah dari orang-orang tua. Apa diantaranya? Mereka mengatakan bahwa jangan ngelarang orang takbiran, hebat kan? Jangan ngelarang orang pawai, jangan ngelarang orang juga ngumumin. Seberapapun pengumumannya, bentuk pengumuman seberapapun terserah, gitu. Luar biasa itu. Demen saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.